adik-adik, kita nyanyi bareng yuk. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita doa dulu yuk adik-adik. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang urapi kami, supaya kami mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Karena kabarnya sudah luar biasa baik, berarti udah siap ya buat dengar firman Tuhan. Yuk, kita dengar firman Tuhan hari ini. Cerita firman Tuhan hari ini masih tentang perjalanan Bapak Paulus adik-adik. Jadi, suatu hari Pak Paulus tuh sedang pergi ke kota Yerusalem. Nah, di sana dia memberitakan Injil kepada orang-orang di kota tersebut. Tetapi adik-adik, di sana tuh ada orang-orang Yahudi yang tidak suka sama Bapak Paulus. Lalu orang Yahudi yang banyak itu ingin menangkap Pak Paulus. Nah, tapi tiba-tiba adik-adik, datanglah pasukan tentara untuk mengambil Paulus dan membawanya ke markas. Nah, akhirnya Paulus pun dimasukkan ke dalam markas tentara Roma, dan berarti orang Yahudi yang mau menangkap Paulus tadi gagal lagi untuk menangkapnya. Karena apa? Karena Bapak Paulus sudah dibawa ke markas tentara Roma.
Nah, adik-adik, ternyata orang-orang Yahudi tadi itu tidak tinggal diam. Mereka berencana lagi untuk menangkap Bapak Paulus. Tetapi saat mereka berbincang-bincang adik-adik, ada seorang anak kecil yang mendengar rencana jahat mereka. Anak kecil itu lari pergi ke markas tentara Roma setelah mendengar pembicaraan orang-orang Yahudi tadi. Kira-kira siapa ya adik-adik? Ada yang tahu? Nih, ternyata anak kecil yang tadi itu adalah keponakannya dari Bapak Paulus. Anak kecil itu tidak ingin pamannya celaka. Lalu, anak kecil yang tadi itu bertemu dengan perwira pasukan dan memberitahukan semua rencana jahat orang-orang Yahudi. Nah, adik-adik, mendengar niat jahat orang-orang Yahudi tadi, kemudian kepala pasukan itu pun memerintahkan Bapak Paulus untuk segera dipindahkan ke kota Kaisarea. Akhirnya pada malam hari, para prajurit itu melindungi dan membawa Bapak Paulus pergi. Lalu keesokan harinya adik-adik, orang-orang Yahudi yang tadi berencana menangkap Bapak Paulus, mereka tuh menunggu untuk kedatangan Bapak Paulus. Tapi kan Bapak Paulusnya sudah dipindahkan. Dan akhirnya mereka gagal lagi untuk menangkap Bapak Paulus. Nah, adik-adik, hari ini kita makin dibuat kagum dengan cara Tuhan memelihara Bapak Paulus. Iya, Tuhan tuh tidak akan pernah membiarkan seorang pun hambanya mati jika belum waktunya. Dia menjaga dan memberikan perlindungan kepada Bapak Paulus dari rencana jahat orang-orang Yahudi. Adik-adik, dari kisah Paulus ini kita dapat melihat bahwa manusia itu bisa saja berencana jahat terhadap umat Tuhan. Tapi adik-adik, perlu diingat ya, bahwa ada Tuhan yang akan selalu memelihara umatnya. Jadi adik-adik, ingatlah bahwa apapun kesulitan, tantangan yang adik-adik alami, selalu ingat bahwa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan adik-adik. Maka apapun yang terjadi saat adik-adik ikut Tuhan, jangan pernah putus asa ya. Jangan pernah kecewa, apalagi mundur. Karena Tuhan menginginkan kita melakukan karya yang besar untuk memperluas kerajaan Allah. Jadi, selalu ingat bahwa Tuhan tetap bekerja. Amin. Nah, adik-adik, terakhir Kakak Novi mau ajak adik-adik untuk baca satu ayat dari Ulangan 31 ayat 6. Yuk, dibuka Alkitabnya atau bisa baca di handphone atau di TV ya. Yuk, kita baca bareng-bareng. Yang bisa baca dengan suara yang keras, dengan suara yang semangat. Oke, kita baca dari alamatnya ya. 1, 2, 3. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Firman Tuhan hari ini sampai sini ya adik-adik. Yuk kita tutup dalam doa. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Bapa yang baik, hari ini kami bersyukur bahwa kami bisa melihat perbuatan tangan Tuhan yang selalu melindungi,
memelihara hamba-hambanya. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu memelihara dan melindungi hidup kami juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yeay, ibadah hari ini sudah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu Papa Mama. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa selalu cuci tangan ya. Dan kalau keluar jangan lupa pakai masker. Sehat-sehat adik-adik. Salam rindu dari Kak Novi sama kakak-kakak semuanya. Bye, God bless you.